Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita mendengarkan sesuatu yang khusus. Oleh sebab itu nanti sebentar ketika saya berdoa, tolong semua saudara sekalian berlindung dalam kuasa darah Yesus. Karena kita akan membicarakan tentang kuasa iblis. Apa yang kita mau renungkan sebentar yaitu bahwa kalau saudara baru bertobat, lahir baru, dilepaskan dari kutuk, maka saudara harus dibimbing. Itu kata kuncinya. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa kami dengar sebentar. Berkati kami Tuhan, kami berdoa supaya kami menjadi umat-Mu yang mau dibimbing, rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin memuji Tuhan, dan juga rajin untuk mengikuti berbagai persekutuan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini dari Injil Matius, Perjanjian Baru, Injil Matius pasalnya yang ke-12, Matius 12 ayat 43 sampai 45. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila roh jahat keluar dari seseorang, ia mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tapi tidak menemukannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Ia pun pergi dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan membawa serta 7 roh lain yang lebih jahat daripada dia. Mereka masuk dan tinggal di situ. Akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikianlah juga akan berlaku atas orang-orang yang jahat ini. Amin. Saudara pemirsa, saya ingin mengajak kita hari ini untuk melihat sebuah kebenaran. Di sini dikatakan bahwa dia sudah keluar. Itulah ketika sudah bertobat, lahir baru, dan dilepaskan daripada kutuk. Loh, kok bisa iblis masuk lagi? Ia masuk lagi karena dia lihat, kata tadi, sudah tersapu bersih. Artinya hati sudah apa? Dibersihkan dengan darah Yesus. Tetapi apa? Saudara tidak mau dibimbing, tidak mau di follow up. Saudara malah lebih memilih ke gereja lain daripada kepada gereja yang tadi membawa saudara kepada Tuhan Yesus. Dengar baik apa yang saya katakan. Saya bukan ngomong kosong. Itu yang sering terjadi dalam berbagai gereja sekarang ini. Kenapa? Dia merasa, oh pendeta itu tahu rahasia saya, jadi saya tidak mau ke gereja itu. Setiap kali dia melihat saya, dia rasa-rasanya mengingatkan saya kepada masa lalu. Yang bilang begitu siapa? Iblis yang bilang begitu. Ya. Jadi oleh karena itu saya ingat ini baik-baik. Saudara, siapapun engkau harus sedia dibimbing. Dibimbing artinya saudara sekalian diisi dengan firman Tuhan, supaya sudah betul-betul dilepaskan. Karena biasanya iblis juga menipu. Menipu bagaimana? Ketika sudah mau dilepaskan dari kuasa kegelapan atau kuasa-kuasa gelap yang pernah sudah pakai, tiba-tiba sudah lupa semua. Itu saya sudah melayani Tuhan lebih dari 52 tahun sekarang, 53 tahun saya melayani. Jadi sudah tahu betul itu. Biasanya dicicil. Dicicil pertemuan yang pertama kali. Oh, apakah Bapak sudah pernah menggunakan jimat-jimat, mantra, atau apa macam-macam begitu? Oh, tidak pernah. Ya. Bapak saya itu majelis gereja. Ibu saya malah pendeta. Oke. Setelah itu pertemuan kedua lagi, baru mulai terungkap. Kakeknya adalah dukun. Begitu terus menerus sekalian. Oleh sebab itu saudara perlu dibimbing.
bukan cuma sekali, tapi dibimbing terus-menerus. Dan saudara harus punya sikap hati apa? Sikap hati yang rajin beribadah, minggu rajin ke persekutuan. Kemudian saudara harus rajin baca Alkitab, renungan. Oh, sekarang banyak sekali saudara sekalian renungan-renungan di ini media sosial ini. Kemudian apalagi saudara harus rajin berdoa secara pribadi. Itu tadi bimbingan apa? Terus dilepaskan dari semua apa yang boleh jadi saudara tidak menggunakan kuasa gelap langsung, tapi saudara harus dilepaskan bila kakek nenekmu adalah dukun atau orang yang menggunakan kuasa gelap secara aktif. Itu sebabnya mengapa hari ini saya berjuang untuk menyampaikan firman Tuhan ini, supaya saudara jangan sampai terkecoh. Saudara perhatikan, dia bawa berapa? Dia bawa 7 roh jahat untuk masuk mengganggu saudara sekalian, sehingga orang yang baru bertobat tadi lebih jahat lagi sifatnya. Saudara tahu 7 ini namanya apa? Nanti saudara boleh belajar dari saya. Yang pertama ialah namanya Lucifer. Roh kesombongan, roh gila pangkat dan jabatan. Yang kedua ialah roh Mamon, dewa uang. Yang ketiga roh Asmodeus, roh hawa nafsu. Yang keempat roh Lewiatan, roh iri hati, dengki dan cemburu. Roh apalagi? Roh Baalsebub, roh rakus, roh serakah. Itu orang yang ambil tanah masyarakat itu, yang digunakan oleh masyarakat untuk hidup, untuk 1 juta orang diambil oleh 1 orang. Dia berdalih, oh iya kan, banyak karyawan saya dari sini. Karyawannya hanya 1000, tapi yang menangis di belakangnya adalah 990 orang. Ya, coba sudah perhatikan baik-baik. Jadi oleh sebab itu saya ingin mengajak kita hari ini untuk sadar. Roh apa lagi? Roh yang keenam adalah roh setan. Roh setan itu adalah roh kemarahan, roh sadis. Dan yang ketujuh roh apa? Roh Belpegor, roh malas, bebal. Ya, itulah tadi yang dibawa oleh roh itu ke dalam hati saudara sekalian. Kita tidak tahu siapa itu yang roh itu, salah satu dari 7 ini yang menjadi pemimpin yang bawa roh itu kepada saudara sekalian. Jadi mari kita minta Roh Kudus terus. Roh Kudus, tolong penuhi hati saya hari ini. Saya setiap kali bangun pagi saudara sekalian, jamah kepala saya penuhi dengan Roh Kudus. Jamah hati saya penuhi dengan Roh Kudus. Jamah keinginan, kemauan, dan kehendak saya penuhi dengan Roh Kudus. Buat itu, pastilah saudara akan selamat dan aman dari segala gangguan kuasa kegelapan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa kami dengar. Kami berdoa supaya semua kami waspada dan terus-menerus menjaga diri, sehingga kami tidak dimasuki oleh roh-roh jahat yang dapat mengganggu hidup dan masa depan kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.